Gimana di rumah? Bosen nggak? Bosan. Pasti bosen ya, ngerjain tugas, main game aja, nggak bisa kemana-mana. Lah, hari ini Los Natali mau ajak anak-anak. Walaupun kita nggak bisa pergi kemana-mana, tapi kita tetap mau belajar untuk mengenal Tuhan melalui kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa, dan kita juga mau memuji Tuhan. Baik, hari ini Los Natali mau ajak anak-anak untuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ikutin Los Natali ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan, pujian T-A-A-T, taat. Dengan bersuka cita kita akan sama-sama memuji Tuhan. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Ya, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Los Natali mau ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi T-A-A-T, taat. Los Natali mau ajak anak-anak hari ini dan adik-adik semua, kita tidak hanya mau nyanyi T-A-A-T, taat, tapi kita juga mau belajar mempraktekannya seperti yang dilakukan oleh seorang bapak yang dia mau taat kepada Tuhan. Siapa ya bapak itu ya? Mau tahu enggak? Kalau mau tahu, duduk dengan manis, dengarkan Los Natali bercerita. Ya, suatu kali Tuhan itu melihat bumi. Tuhan lihat bumi, Tuhan lihat semua orang itu melakukan dosa. Semua orang membuat hati Tuhan sedih sekali. Tuhan lihat orang-orang yang Tuhan kasihi, semuanya tidak mau taat sama Tuhan. Maka Tuhan marah. Tuhan mau menghukum bumi ini. Tapi ketika Tuhan mau menghukum, Tuhan lihat ada satu orang bapak yang dia itu hidupnya taat, berkenan kepada Tuhan daripada semua orang yang ada di dalam bumi. Ketika Tuhan melihat bapak ini, anak-anak tahu enggak bapak ini namanya siapa? Bapak ini namanya Bapak Nuh. Tuhan ngomong, suatu kali Tuhan datang kepada Nuh, Tuhan ngomong, Nuh, hari ini juga aku perintahkan kepada kamu untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali. Karena aku akan menghukum bumi ini. Aku akan mendatangkan air bah untuk bumi ini. Sehingga semua orang itu mati. Ketika Nuh mendengar apa yang dikatakan Tuhan, Nuh berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anak-anak, kemudian Nuh ini manggil anaknya. Anakku, semua ke sini. Sekarang kumpulkan semua kayu. Kita mau bikin sebuah kapal yang besar. Kita mau bikin namanya Bahtera. Ketika Bapak Nuh ngomong itu kepada anak-anaknya, anak-anaknya ngomong, ya baik Bapak. Terus anaknya pergi mencari kayu, mereka kumpulkan semua kayu. Ketika mereka sudah kumpulkan kayu, anak-anak Nuh bersama dengan anak-anaknya, semua keluarganya, mereka bekerja sama membuat kapal yang besar itu yang diperintahkan Tuhan. Mereka bekerja, maka jadilah sebuah kapal yang besar itu. Nuh bikin yang seperti Tuhan perintahkan.
Tuhan perintahkan Nuh bikin kapal ini. Anak-anak tahu, kapal ini ternyata bukan hanya untuk keluarganya Nuh. Tuhan juga menyuruh Nuh untuk memasukkan binatang-binatang sepasang-sepasang, baik binatang haram ataupun binatang yang tidak haram. Tuhan suruh Nuh untuk membuat kapal ini beserta semuanya dimasukkan ke dalam kapal. Anak-anak, setelah kapal ini jadi, nih, Nuh disuruh Tuhan untuk mengumpulkan hewan-hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal. Ada sapi, ada bebek, terus ada jerapah yang Tuhan itu suruh Nuh untuk masukkan. Terus apa lagi? Ada hipo yang Tuhan juga suruh masukkan. Terus apa lagi? Ada yang ini apa namanya? Ini ada babi. Terus yang punya belalai panjang apa? Ada gajah. Terus, nah anak-anak, bukan hanya hewan yang masuk, tapi Nuh dan keluarganya juga masuk ke dalam bahtera yang sudah jadi. Kita mau lihat di dalam bahtera itu bagaimana nih hewan-hewan di sini. Nih, lihat gambarnya Lause Naftali. Nuh sudah membuat, nih gambarnya nih, lihat. Nuh itu membuat kotak-kotak. Jadi hewan-hewan itu tertata rapi di dalam bahtera. Dan mereka satu sama lain tertib loh. Ini semua yang ngatur siapa? Tuhan yang ngatur dan Tuhan yang pelihara Nuh beserta semua hewan yang ada di dalam bahtera. Ya, anak-anak, ketika Nuh dan semua yang ada di dalam isi kapal itu mereka sudah lama sekali berada di dalam bahtera ini. Kemudian Nuh mau ngecek apakah airnya itu sudah surut apa belum. Nuh melepaskan seekor burung. Nah kok burung itu udah kembali. Nuh bilang, oh berarti airnya ini belum surut. Kemudian Nuh melepaskan burung yang kedua. Lepaskan lagi, dia lepaskan. Ketika burung yang kedua dilepaskan, ternyata burung itu membawa sebuah dahan. Membawa daun ini. Ketika Nuh terima daun ini, Nuh senang sekali. Karena apa? Itu tandanya air sudah mulai surut. Enggak banjir lagi, enggak besar lagi seperti sebelum-sebelumnya. Anak-anak, ketika Nuh senang, Nuh bilang sama keluarganya, istriku, anakku, Tuhan sudah menolong kita. Lihat, ini burung ini sudah membawa daun, berarti sudah surut. Ayo kita siap-siap, kita mau sebentar lagi keluar dari kapal. Anak-anak, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nuh. Nuh setelah dia ngomong, kapal besar bahtera ini itu tiba-tiba berhenti di sebuah gunung. Ya, dia berhenti di sebuah gunung. Ketika sudah berhenti, Tuhan berkata, Nuh, sekarang keluarlah bersama dengan seluruh keluargamu dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera ini. Maka Tuhan membuka pintu bahtera ini, anak-anak. Nuh dan keluarganya mereka keluar. Semua hewan yang ada di dalam bahtera ini pun juga keluar. Nuh bersuka cita bersama dengan keluarganya. Kemudian ketika Nuh keluar, Nuh senang sekali karena apa? Bisa lihat kembali dunia. Dia bisa melihat langit yang cerah. Dia bisa melihat apa? Dia bisa melihat ada matahari. Kemudian Tuhan itu memberikan sebuah pelangi sebagai tanda janji Tuhan kepada Nuh. Tuhan bilang kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memberikan sebuah bencana yang besar lagi seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Anak-anak, Nuh bersyukur kepada Tuhan. Nuh memberikan
korban kepada Tuhan, dia bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menolong Nuh. Nah, anak-anak, seperti Nuh yang dia mau taat sama Tuhan. Walaupun semua orang di dalam dunia tidak ada yang taat, tapi Nuh tetap taat. Nuh mau menjalankan perintah Tuhan, sekalipun diejek, sekalipun dihina orang, dianggap orang gila karena bikin bahtera yang besar, tapi Nuh tetap memilih taat kepada Tuhan. Hari ini Pastor Natali juga mengajak anak-anak untuk semuanya kita belajar juga untuk TAAT, taat kepada Tuhan. Kita mau supaya di tengah-tengah kondisi saat ini, ketika anak-anak tidak bisa keluar jalan-jalan, tapi anak-anak belajar taat di rumah, mendengarkan apa yang mama dan papa itu katakan, mengerjakan tugas yang guru itu berikan. Tidak keluar rumah, tidak main sembarangan, kita mau jaga kebersihan. Ketika kita bisa taat kepada orang tua, ketika kita bisa taat kepada guru, maka itu kita pasti juga akan bisa taat kepada perintah Tuhan. Pastor Natali mau anak-anak walaupun di rumah kita mau belajar tetap memuliakan Tuhan. Anak-anak Pastor Natali juga kasih anak-anak sebuah renungan selama 1 minggu. Pastor Natali juga kasih tugas kepada anak-anak untuk anak-anak boleh praktekkan taat dengan setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, setiap hari mau mendengarkan apa yang mama papa itu katakan, sehingga setiap kita itu boleh menyenangkan Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan ajar kami seperti Nuh yang mau taat kepada Tuhan. Biarlah setiap kami yang masih kecil ini juga belajar taat kepada Tuhan dengan menunjukkannya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan melakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.